Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur untuk hari baru, sebab Tuhan setia, Tuhan baik bagi kita, amin. Sebelum kita memulaikan aktivitas sepanjang hari ini, mari kita datang dengan hati yang bersyukur pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, mari kita mau berdoa, kita mau memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang berlimpah, untuk semua kebaikan yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari baru kembali Kau anugerahkan Tuhan. Kau baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini kami persembahkan hidup kami persembahkan hati kami untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari buka hatimu lebih lagi Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu sembah Tuhan pagi hari ini. Ya Tuhan, Kau yang kami pandang Yesus, Kaulah Tuhan kami, Kaulah Bapa kami, Kaulah Yesus, Kaulah Allah kami bawa syukur di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ya, Kau sungguh baik Tuhan. Amin. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kau yang kami sembah pagi ini Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah
dalam mazmur kami persembahkan hanya untuk Engkau pagi hari ini Tuhan. Ya, terima kasih Yesus, Kau baik dalam hidup kami, setiamu selamanya, setiamu tak pernah berubah, tak pernah berakhir dalam hidup kami. Oh, kami nyanyikan syukur. Haleluya, haleluya. Oh, ya rama ya se. Syarada barada barada ya syata karala base. Biar Kau disenangkan dengan pujian kami, dengan hati kami yang bersyukur. Oh Yesus, Kau layak Tuhan, Kau layak. Haleluya, Yesus, kami sembah Engkau. Sebab Engkau gembala kami yang baik, Kau menuntun kami ke air yang tenang, Kau yang menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Yesus, Kaulah gembala kami, Kau yang segarkan jiwa kami di dalam-Mu, bersama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan, pujian kami hanya bagi-Mu. Seumur hidup kami kan tetap menyembah-Mu, sebab Kau besar, Kau perkasa Tuhan, Kau ajaib dalam hidup kami. Ya Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini saudara, sebab Dia Allah kita yang besar, Allah yang perkasa. Ya Tuhan, oh Yesus, Kau besar, Kau perkasa. Kau besar, Kau perkasa, Kau ajaib dan mulia dalam segala perbuatanmu. Ku sembah, seumur hidup ku sembah. Yesus, hanya Kau yang layak ku sembah. Kau besar, Kau besar, Kau perkasa, Kau ajaib dan mulia dalam segala perbuatanmu. Ku sembah, seumur hidup
Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur Tuhan baik dan saya percaya kita semua pasti baik-baik. Semua dapat kekuatan baru dari Tuhan, damai sejahtera, ketenangan di pikiran, istirahat yang baik. Karena Tuhan sumber kekuatan bagi kita semua. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru. Kau selalu ada bagi kami. Ini hidup kami Tuhan, kami mau serahkan semua hidup kami. Semua masalah, tantangan, persoalan, syukur dan kebahagiaan kami. Biarlah itu semua Tuhan ada di hadapan hadirat-Mu. Tuhan pulihkan, Tuhan memberkati dan semuanya Tuhan mengerjakan hal besar seperti yang Tuhan mau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Kita baca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dan dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari peristiwa ini pada saat mereka mau memilih satu orang untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot sebagai rasul, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan mereka membuang undi, lalu dikatakan bahwa Tuhan yang mengenal hati setiap orang. Pagi hari ini yang saya ingin kita renungkan bersama bahwa sering kita memperhatikan yang kelihatan lebih daripada yang tidak kelihatan. Kita memperhatikan make up kita, lipstik kita, bedak kita, rambut supaya penampilan baik, pakaian kita. Padahal itu semua hanya yang dilihat oleh manusia di depan. Tapi dikatakan bahwa Tuhan itu melihat hati. Tuhan yang mengenal hati orang. Nah, pernahkah kita berpikir untuk mendandani hati kita? Karena Roh Kudus itu berdiam di hati kita. Roh Kudus pribadi Allah itu memeteraikan hati kita. Roh Kudus itu menjadi pribadi Allah yang tinggal dalam kita sehingga kita menjadi manusia-manusia ilahi. Jadi hari ini yang mungkin harus kita renungkan adalah kalau Tuhan itu memperhatikan hati, jangan cuma kita memperhatikan yang di luar. Jangan cuma kita memperhatikan hal yang lahiriah saja. Tapi kita juga harus mendandani hati kita. Nah, untuk mendandani hati kita, karena Tuhan bilang bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi untuk mendandani hati kita, mari kita lihat yang pertama, kita harus ambil tindakan membuang dan menyelesaikan segala sesuatu yang negatif, yang merugikan kita, yang menghalangi untuk Tuhan bekerja di dalam kita. Buang semua kalau ada kekecewaan, kesedihan, kemarahan, atau putus asa, apapun yang datang menekan kita di hati kita, kita harus jadi orang yang kuat dan berhikmat, orang yang bijaksana untuk tahu bahwa semua itu merugikan kita. Kita tidak bisa ikuti emosional kita untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam dunia ini karena semua emosional itu akan membawa kita kepada kedagingan, kepada hawa nafsu, amarah, kepentingan diri sendiri, perselisihan, perseteruan. Dan Tuhan bilang bahwa orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Jadi kalau tidak mungkin bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah? Kita harus bisa mencari apa yang berkenan kepada Allah.
Bagaimana berkenan kepada Allah? Berarti kita harus membuang semua hal-hal yang menghalangi, menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Jadi buang semuanya itu. Kalau tiba-tiba datang kemarahan, kekecewaan, kesedihan, kita harus tenang. Kita tidak boleh ikut. Kita tidak boleh ikut apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Contoh, kita sedih, kita kecewa, kita marah. Kalau kita ikut itu terus, maka dia akan menguasai kita, mendominasi kita. Tapi kalau kita tenang dan kita mulai izinkan Roh Kudus bicara, kita mulai lihat dari sisi positifnya. Jangan perasaan yang kita dengar, tapi firman Tuhan yang kita dengar. Waktu Tuhan berkata bahwa Dia yang memberikan kita damai, Dia yang memberikan kita ketenangan, Dia memberikan kita jalan keluar. Kita harus buang itu, kita harus mengatasi itu, cepat keluar dari semua kemarahan, kesedihan, putus asa, kekecewaan. Kita harus cepat kuat dan keluar dari situ. Itu langkah pertama. Langkah pertama kita harus sadari itu, maka Tuhan yang setia akan mengerjakannya dalam sekejap mata. Dia akan melalukan itu semua dari kita waktu kita tahu bahwa kita harus membereskan hati kita. Kita tinggalkan semua kemarahan, kekecewaan, kesedihan itu dan kita mau datang kepada Tuhan. Baru kita masuk di langkah yang kedua. Langkah yang kedua, karena Roh Kudus itu satu pribadi. Dia bukan sekedar kuasa, dia bukan sekedar angin, bukan sekedar burung merpati, tapi Roh Kudus adalah satu pribadi Allah. Jadi kalau Roh Kudus itu satu pribadi Allah, kita harus mengenal Dia secara pribadi, kita harus bergaul dengan Dia secara pribadi, kita harus menghormati Dia, kita harus meninggikan Dia, pribadi Roh Kudus. Karena di Galatia pasal 5 jelas bahwa dia katakan bahwa jangan mau hidup oleh daging, tetapi biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan hidupmu dikuasai oleh kedagingan, tapi hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh. Nah, buah Roh itu sudah jelas: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi untuk kita menggeserkan, menyingkirkan semua kemarahan, kekecewaan, kedukaan, luka-luka kita dan putus pengharapan kita harus, tadi yang pertama kita sudah buang dan kita menggantikannya dengan pekerjaan Roh yang bekerja di dalam kita, yang memberikan damai sejahtera, ketenangan, kesabaran, kemurahan. Jadi yang paling pertama yang penting adalah atasi dengan kasih. Kita lihat setiap orang yang mengecewakan kita, yang melukai kita, bukan sebagai musuh, bukan sebagai objek yang mesti kita lawan, mesti kita balas. Tapi kita lihat sebagai subjek di mana mereka harus menerima kasih dari Allah. Kita harus melepaskan kasih dulu, baru bisa pengampunan, baru bisa kemurahan, baru bisa kesabaran itu muncul, baru bisa kelemah lembutan dan penguasaan diri, kesetiaan dan penguasaan diri. Jadi itu dua langkah yang paling penting. Buang semua kekecewaan, kemarahan, duka cita, luka-luka, karena itu akan membawa penyakit. Diagnosa dari penyakit-penyakit yang kita terima dari dokter itu 90% disebabkan oleh luka-luka di batin yang kita tidak selesaikan. Kalau kita mau hidup sehat, mulai bereskan hati kita. Supaya pikiran kita positif, pikiran kita tenang, pikiran kita kuat. Tenaga kita tidak akan habis karena kemarahan itu akan lebih dulu menghanguskan kita. Lebih dulu menghancurkan kita daripada orang yang kita marah, yang kita kecewa. Jadi supaya kita sehat, kita harus buang semua itu. Dan kita izinkan karya Roh Kudus di dalam kita karena Tuhan sayang kita. Perkatakan dengan iman, Engkau Bapa yang baik Tuhan, Engkau Allah yang setia. Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang setia. Waktu kita perkatakan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan hidup di dalam kita. Roh Kudus akan berkarya bahwa Dia penghibur, Dia penolong, Dia pembela. Dia akan berkarya dengan luas di dalam kita
Waktu kita perkatakan, Tuhan Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Kita melihat diri kita bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Waktu kita akui Dia Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu ada bagi kita. Pagi hari ini, saat ini waktu engkau terhubung dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus sedang mengulurkan tangannya yang berlubang paku. Dia mau menyembuhkan engkau dari semua trauma, semua ketakutan, semua masa lalu yang melemahkan, yang menyakitkan. Tapi dia mau bawa sukacita, ketenangan, damai sejahtera, kesembuhan, dan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Lupakan itu dan taruh tangan kananmu di dada dan kita akan berdoa dan engkau akan mengalami kehadiran Tuhan. Kita berdoa. Bapa, saat ini engkau ada Tuhan bersama dengan semua yang terhubung dengan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa engkau Tuhan yang melihat hati. Kami bukan hanya memperhatikan yang kelihatan, tapi kami mau bawa hati kami kepadamu. Saat ini kami terbuka Tuhan, semua kemarahan, semua kekecewaan, semua kesedihan, biarlah Tuhan ubah menjadi kekuatan, menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tangan kuasamu bekerja Tuhan, tangan kuatmu bekerja Bapa. Dan engkau Tuhan membawa umatmu Tuhan ada di posisi-posisi mereka. Seperti di kisah para rasul pertama Tuhan, engkau memulihkan keadaan Matias untuk masuk dalam jajaran para rasul. Bahwa kami masuk dalam rancanganmu Tuhan di posisi yang kau mau. Supaya kami jadi orang-orang kudus yang terus melayani Tuhan, melakukan pekerjaanmu. Baik di rumah-rumah tangga masing-masing, di pekerjaan, di bisnis kami. Kami bisa melakukan seperti yang Tuhan mau. Dan bagimu lah segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.